KIA Sonet sudah selesai pemasangan peredam full akustik, spakbor, fender depan, 4 pintu samping, pintu bagasi, juga dashboard. Setelah beres semua, kita ukur hasil daripada kekedapan dan suara bising di luar supaya menjadi perbandingan yang awal. Pengukuran kebisingan di luar dilatar belakangi dengan suara knalpot motor racing. Jadi motornya akan dihidupkan sebagai backsound, suara pengganggu daripada luar, sambil kita ukur di meter kebisingan. Nah, motor sudah hidup, jadi kita ukur kebisingan di luar dengan alat ukur di meter. Kita akan tutup pintu jendela sekali lagi supaya bisa ketahuan turun jarumnya. Dibuka jendela. Ada 20 turun ya. Ya, itu suara kebisingan di luar, dan kita mau ukur di RPM 1000 di gas dengan diukur nanti oleh dB-meter. Ini udah 1000 ya. Lalu sekarang kita ukur di RPM 2000 dengan latar belakang suara knalpot motor racing. Ukur yang ketiga 3000 RPM. Sekian pengukuran dB-meter setelah pemasangan peredam pada RPM 1000, 2000, 3000 dan kebisingan di luar. Biasanya sih di atas 100. Soalnya saya bagian bendaharanya. Kita mau tes di tol karena sehubungan sebelumnya suara angin masuk ke dalam pintu
Jadi kita mau tes di tol. Untuk kekedapannya dari arah pintu, kita mau tanya sedikit sama pemilik mobil, Dr. Kevin. Kita ke arah Cilenyi ya. Arah Cileunyi ya. Sana kan nggak terlalu ramai, sana terlalu ramai justru. Iya. Padat. Masih ada ini sih, bunyi angin di pintu. Oh iya. Tuh kan. Ada bawahan dari Sonet. Katanya sih dari sini. Dari Dia masuk dari depan itu, dia nyusurin ini. ya. Baru kecepatan 80. Kalau secara keseluruhan Kedap sih, kedap lebih lebih Lebih- kedap daripada lebih. biasanya. kedap lebih turun ya. Iya. Biasanya ini juga lebih parah daripada sebelumnya. Lebih mantul gitu suaranya, Lebih berisik lah. lebih berisik. Sekarang jauh lebih turun gitu. Jauh lebih turun sih. Oh iya, ya untuk teman-teman sih bisa mencoba ya, mencoba menghubungi Om Wahyu. Nanti seperti saya awalnya diskusi dulu ya, Iya. istilahnya konsultasi dulu lah. Apa sih yang kita harapkan dari peredam ini sendiri? Kalau saya memang waktu awal pengennya suara bising itu redup gitu. Iya. Jadi tergantung kebutuhan kita, ada yang untuk suara, ada yang untuk panas ataupun kedua-duanya ya. Jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing dan hasilnya ya memuaskan sih. Ya, selamat siang. Ketemu sama Dr. Kevin, pemilik dari mobil Kia Sonet. Kita mau bincang-bincang sedikit tentang peredam VTEC. Awalnya dokter tahu peredam VTEC dari mana nih? Oh iya, selamat siang. Saya tahu kebetulan dari ngikut grup komunitas ya. Kebetulan ada komunitas Sonic dan di situ diinfokan saat itu ada kegiatan GIAS kalau nggak salah, GIAS 2021. Nah dari situ melihat percakapan teman-teman, ada beberapa yang memakai peredam VTEC. Saya coba untuk ikut melihat lah, maksudnya itu melihat dan mendengar bagaimana sih dampaknya. Memang sebelumnya sudah pernah dipasang juga, tapi hasilnya kurang memuaskan sih sebelum VTEC ya, sebelum VTEC. Nah ini sekarang sudah dipasang, menurut saya sudah cukup oke ya, udah cukup redup ya dibandingkan sebelumnya yang masalahnya di ban ataupun deru mesin. Jadi ini sangat jauh berkurang dan sudah diukur juga tadi dengan menggunakan dB meter, dan memang pengurangannya bisa sampai 15 sampai dengan 20 ya. Dengan kebisingan di luar dan di dalam mobil itu jauh-jauh sangat berkurang. Dan waktu tadi sudah dicoba di tol juga jauh berkurang ya. Cuman memang masih ada PR sedikit saja, bahwa ada bunyi siul di sekitar kaca ya, kaca di sekitar tempat supir sama di samping supir. Mungkin ini akan diperbaiki lagi oleh Om Wahyu sebagai yang punya VTEC ya. Mudah-mudahan dengan
penemuan lagi bisa teratasi semua ini Om ya. Iya, buat bisa di-share ke teman-teman ya. Iya. Ya, jadi awalnya dari komunitas Sonic. Sonic ya. Secara keseluruhan sudah terminimal lah ya Ya, masalah betul. gangguan suara di luar. Jadi prinsipnya kita mau bikin supaya lebih tambah nyaman di dalam mobil. Betul. Kebetulan kemarin memang ada masalah yang utamanya adalah dari pintu. Terus kita sudah pasang peredam dari area pintu, jadi sudah terminimal sedikit ya. Iya. Cuman tinggal bagian selap pintu ini karena ada sepertinya patahan daripada pintu ini dari sini. Nah, sepertinya ini karena patah, tidak nyambung ke bawah. Jadi saya pikir mencoba untuk mengatasi daripada kita pasang list di sini. Karet ini bisa dibuka. Kita akan pasang list di sini. Mencoba supaya bisa lebih membantu. Iya, begitu ya, Pak Kevin. Iya, terima kasih banyak Om, udah banyak membantu nih dengan meminimalkan suara bising menjadi lebih redup, dan tadi sudah dicoba juga lebih nyaman sih dibandingkan sebelumnya waktu di tol tadi. Iya, sudah terminimal lebih nyaman ya. Iya, mungkin ada himbauan ke teman-teman. Jadi barangkali karena Pak Kevin awalnya ada memilih peredam yang lain dan bisa mereferensi. Oh iya, ya untuk teman-teman sih bisa mencoba menghubungi Om Wahyu. Nanti seperti saya awalnya diskusi dulu ya, Iya. istilahnya konsultasi dulu lah. Apa sih yang kita harapkan dari peredam ini sendiri? Kalau saya memang waktu awal pengennya suara bising itu redup gitu. Iya. Jadi tergantung kebutuhan kita, ada yang untuk suara, ada yang untuk panas ataupun kedua-duanya ya. Jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing dan hasilnya ya memuaskan sih. Jadi sebenarnya kita pengerjaannya itu ngeblocking suara road noise dari ban, terus juga blocking dari area pintu samping dan pintu bagasi. Jadi supaya tidak masuk ke dalam, diblok suaranya, dan di dalam itu diolah dan dikendalikan supaya jangan terlalu tajam menusuk ke kuping. Termasuk tadi kan ada pintu bagasi, saya merasa agak tergelitik dengan suara plat nomor begitu dijebret pintu bagasi, prek. Nah itu jadi ya kita berusaha untuk bisa memuaskan. Iya. Ya, sekian testimoninya. Terima kasih Dokter Kevin. Iya, terima kasih. Sudah memberikan testimoninya dengan baik, terus juga terima kasih sudah menjadi pelanggan Pitek Peredam. Masih. Oh iya, ya untuk teman-teman sih bisa mencoba menghubungi Om Wahyu. Nanti seperti saya awalnya diskusi dulu ya, istilahnya konsultasi dulu lah. Apa sih yang kita harapkan dari peredam ini sendiri? Kalau saya memang waktu awal pengennya suara bising itu redup gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita, ada yang untuk suara, ada yang untuk panas ataupun kedua-duanya ya. Jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing dan hasilnya ya memuaskan sih.